إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة. فيا معاشر المسلمين أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آيات أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari pada kesempatan yang mulia ini kita selalu dan senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang sampai hari ini masih diberikan Allah kepada kita. Nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa kesempatan, terlebih nikmat berupa keimanan, hidayah yang hari ini masih diberikan Allah kepada kita. Karenanya dengan nikmat hidayah ini, langkah berat kita menuju masjid diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beratnya hati kita untuk melaksanakan ibadah menjadi ringan karena adanya hidayah keimanan yang ada di dalam diri kita. Karenanya pada kesempatan ini khotib mengajak kepada diri khotib sendiri dan kepada jamaah sekalian, mari kita perkuat hidayah, kita perkuat keimanan dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan jalan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ada doa yang setiap hari kita panjatkan, setiap hari kita baca. Tidak pernah rasanya di dalam keseharian kita luput dari membaca doa ini kepada Allah, memanjatkan doa ini kepada Allah. Doa itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, aku mohon kebaikan, keselamatan di dunia dan juga kebaikan dan keselamatan di akhirat. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kenapa doa ini selalu kita panjatkan di dalam keseharian kita? Karena tidak lain bahwa kita hidup di dunia ini adalah untuk mengabdi, menghamba, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari jalan keselamatan kita, keselamatan, kebahagiaan di dunia dengan kita selalu beribadah kepada Allah. Dan karena ibadah kita di dunia, karena penghambaan kita di dunia, kita akan mendapatkan kebaikan dan keselamatan ketika kita kembali kepada Allah di akhirat. Karena itu pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang memberikan gambaran kepada kita bagaimana kita mendapatkan keselamatan di dunia. Hadis ini berbunyi an Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir qala, berkata Uqbah, qultu, bertanya aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man najah? Apa itu keselamatan? Kata Uqbah. Dengan pertanyaan dari Uqbah ini ternyata Rasulullah tidak memberikan sebuah jawaban yang berupa penjelasan terkait keselamatan.
Tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Qala amsik 'alaika lisan. Jagalah lisan. Wal yasa'ka baitu. Luaskanlah rumahmu. Wabki 'ala khati'ati, dan menangislah karena kesalahan-kesalahan. Rasulullah tidak memberikan penjelasan apa itu keselamatan yang dipertanyakan oleh Uqbah, tetapi Rasulullah memberikan indikator-indikator yang bisa memberikan keselamatan kepada kita, kepada Uqbah yang bertanya saat itu. Karenanya, mari kita kupas satu persatu pesan yang disampaikan oleh Rasulullah agar kita mendapatkan keselamatan. Yang pertama adalah amsik 'alaika lisan. Jagalah lisan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Betapa beratnya kita memiliki satu organ yang bernama lisan, yang setiap hari memproduksi banyak sekali kata-kata di dalam aktivitas kita. Dan di dalam produksi kata-katanya itu, yang harus kita berhati-hati adalah jangan sampai ada kata-kata kalimat yang menyakiti saudara kita yang lain, menyakiti rekan kerja kita, menyakiti atasan kita. Dan ini diperkuat oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seorang manusia itu adalah ketika dia mampu menjaga lisannya. Dan ada pula yang mengatakan peribahasa, mulutmu adalah harimau. Ketika kita punya lisan, ketika kita punya mulut, maka disitulah harimau kita. Bagaimana kita bisa menjaga supaya lisan kita, harimau kita ini tidak menyakiti orang lain. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an betul-betul memberikan perhatian kepada lisan. Allah sampaikan di dalam Al-Quran perkataan-perkataan yang seharusnya dikeluarkan oleh kita sebagai manusia. Allah sebutkan di dalam Al-Quran ada qaulan karimah, qaulan syadida, qaulan baligha, qaulan layyina. Ini disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran untuk memberikan gambaran kepada kita sebagai hambanya, bahwa perkataan yang kita keluarkan itu adalah harus perkataan yang benar, perkataan yang lemah lembut, perkataan yang membekas baik pada hati dan diri orang yang menerima tutur kata kita. Karena itu ketika kita tidak bisa menjaga lisan kita, kita tidak bisa mengendalikan lisan kita, maka akan ada orang yang akan tersakiti dengan perkataan yang keluar dari lisan kita. Betapa banyak orang yang terlilit kasus di dalam kehidupannya karena dia salah mengucapkan dengan lisannya, salah mengeluarkan perkataan dari lisannya. Kemudian dia berurusan dengan banyak sekali urusan-urusan penegak hukum di negara kita. Karena itu Allah sudah ingatkan di dalam Al-Quran bagaimana perkataan-perkataan yang harus kita keluarkan. Dan Allah pun memberikan gambaran di dalam Al-Quran kata-kata yang tidak boleh kita keluarkan, kata-kata yang mengandung ghibah kepada orang lain, kata-kata yang menimbulkan bekas sakit hati kepada orang lain, kata-kata yang memanggil orang lain dengan panggilan yang tidak semestinya. Itu disampaikan oleh Allah agar kita punya panduan bagaimana kita mengeluarkan setiap tutur kata dari lisan yang diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, bagaimana kita mendapatkan keselamatan, kata Rasulullah, wal yasa'ka baiti, luaskanlah rumahmu. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Luasnya rumah di sini yang dimaksud Rasulullah adalah bukan luasnya rumah secara fisik. Karena Rasulullah tidak menyebutkan bagaimana rumah yang luas, tetapi makna dari kita meluaskan, melapangkan rumah kita itu adalah bagaimana kita melapangkan hati kita ketika kita berada di rumah. Kita menjaga rumah kita selalu berada dalam keadaan damai, sehingga siapapun yang ada di rumah, kita ada di rumah, istri kita ada di rumah, anak kita ada di rumah, mereka semuanya nyaman dan dalam keadaan lapang hatinya. Rumah yang ada tidak terasa sempit sehingga tidak merasa mereka berada di dalam kesusahan. Karena itu hadirin jamaah Jumat rahimakumullah,
Kita sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang ayah, bagaimana kita punya peran di dalam rumah tangga, menjadikan rumah-rumah kita ini menjadi tempat-tempat ibadah. Yang kedua, setelah kita beribadah di masjid, kita dalam melaksanakan ibadah ma'asyiral muslimin, selain sholat 5 waktu, yang terbaik adalah kita melaksanakannya di rumah. Bagaimana kita menjaga rumah kita dengan membaca Al-Quran, dengan melaksanakan sholat di rumah kita, sehingga rumah-rumah kita ini terasa lapang. Bukan lapang secara fisiknya, tetapi lapang secara maknanya. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan di rumah kita. Semuanya selesai di rumah. Karena ketika ada masalah dan kemudian kita tidak menyelesaikannya di rumah, kita tidak tahu ma'asyiral muslimin. Ketika kita keluar rumah, apakah ada provokasi yang kita terima? Apakah ada syaitan yang kemudian menggoda kita, sehingga masalah kita yang hadir di rumah tadi justru tidak akan selesai, tapi menjadi jauh lebih besar dan sulit untuk kita selesaikan. Karena itu, kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang kepala keluarga, mari kita perkuat peran kita untuk menjadikan rumah-rumah kita ini rumah-rumah yang lapang untuk seluruh anggota keluarga kita, dan juga lapang untuk kita sebagai seorang kepala keluarga. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, wabki ala khati'atik, menangislah karena kesalahan-kesalahanmu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ini adalah satu peringatan yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita, bahwa setiap manusia memang tidak pernah lepas dari salah dan dosa. Tetapi atas kesalahan-kesalahan kita, atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama kita hidup di dunia, kita menangis, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita diperintahkan untuk bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, beristighfar kepada Allah, menyesali apa yang telah kita berbuat, dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Dengan demikian, apa yang pernah kita lakukan di dunia, kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di dunia ini akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan 3 hal ini bisa kita jaga selama kehidupan kita, selama kita melaksanakan aktivitas sehari-hari. Kita bisa menjaga lisan kita bisa melapangkan rumah kita, dan kita bisa menangis, memohon ampunan atas dosa-dosa yang kita sudah lakukan, sehingga kita akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala fid dini wad dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'aidan fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa Allahumma 'an sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa 'Ali wa 'an sahabati Rasulillah ajma'in wa 'an tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa ya qadi al hajat faqi hajatina ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma
الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والميحات ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم طول أمورنا وصح لساننا ونور قلوبنا وأحسن أعمالنا وسع أرزاقنا وثبت إيماننا وإلى الخير قربنا وأن الشر أبعدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العليم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.